Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarin saya sempat dapat lihat sebuah video singkat di handphone saya. Satu kisah yang menarik karena video singkat ini bicara mengenai seorang anak perempuan yang masih kecil. Bolanya itu, bola mainannya jatuh ke air. Itu laut entah danau. Dan kemudian dia ingin berpikir untuk pergi masuk ke dalam air dan ambil bola yang sedang terapung. Lagi dia berjalan 1-2 langkah untuk kemudian ambil, tiba-tiba seekor anjing datang dari belakang, gigit dia punya baju dari belakang, roknya, lalu ditarik mundur, sampai kemudian anak perempuan ini jatuh, terduduk, kemudian anjingnya yang maju ke depan, masuk ke air, ambil bolanya, dan kemudian naik ke darat, lalu diberikan bola yang ada di mulut ini diberikan kepada sang gadis. Lihat itu aja terenyuh saya, hebat banget nih. Ini satu kisah yang menarik. Karena video ini mengungkapkan bukan keindahan videonya. Tapi di dalam video ini ada yang disebut perasaan universal. Perasaan universal itu adalah kasih. Makanya video-video model begini itu yang jadi viral. Karena bisa mengangkat emosi-emosi universal yang dimengerti orang. Yaitu mengenai kasih. Bahwa seekor anjing walaupun bukan manusia punya perasaan, jaga supaya jangan sampai gadis ini yang nyemplung, jangan-jangan gak bisa berenang, jangan-jangan tenggelam, jangan-jangan kemudian ada buaya dan lain sebagainya. Sehingga dia yang ambil alih, dia tarik dahulu sampai termundur-mundur gadis ini, sampai jatuh duduk ke belakang, baru kemudian dia lari masuk ke dalam air, ambil itu bola, digigit, dan diberikan kemudian kepada sang gadis. Tema universal itu bagus, yang seperti ini. Dalam dunia fotografi yang sangat dibanggakan adalah kemampuan orang untuk bisa mengangkat tema-tema universal. Kasih, kerja keras, kesabaran, kesedihan yang mendalam. Bisa nggak saudara keluar dari sini dengan handphone saudara, saudara pergi keluar ke mall, lalu cari orang yang sedih banget. Silakan difoto. Wah, itu pekerjaan. Seminggu belum tentu dapat itu foto yang bagus. Tapi kalau saudara bisa dapat itu, wah, itu bicara sesuatu. Kalau saudara lihat di dalam dunia fotografi secara internasional, itu yang juara-juara itu bukan foto yang cantik-cantik, yang bagus-bagus. Yang juara itu yang bisa mengangkat tema-tema universal, seperti itu. Itu yang menang, itu yang juara. Karena begitu lihat itu tersentuh hati kita. Kalau cantik itu cuma buat mata. Pemandangan yang indah, permainan lampu, beda dengan yang seperti ini. Dan saya melihat kayaknya kita perlu belajar dari kisah yang seperti ini. Bahwa anjing aja tahu pentingnya kasih. Anjing aja loh kok bisa ya mikir begitu. Mungkin kita tidak seperti itu. Mau ambil aja. Ntar kalau tenggelam, minum air, aku tolonginlah kamu. Kira-kira begitu. Tapi anjing kasih. Saya juga membaca kisah mengenai seseorang ibu yang naik mobil lalu beli McDonald. Drive-thru. Jadi dia buka pintu kaca, bicara order. Saya beli ini. Berapa nilainya? Sekian. Maju ke depan, bayar, ya kan? Kemudian nanti ambil barangnya. Waktu dia ambil barang, dia lihat yang juali dia sudah kasih barangnya, udah bayar. Dia lihat yang jual ini seorang gadis yang pakai kalung salib. Jadi dia bilang begini, kalung salibmu bagus. Kalau saudara pakai kalung salib lalu ada orang bilang kalung salib Anda bagus, saudara jawabnya apa? Responnya apa? Kalau kita macam-macam, kita bisa bilang begini, thank you, dikasih kok saya, gitu. Nah, ada bilang,
Kalungmu bagus, biasa saja. Bisa. Kalungmu bagus, ini kemarin dapat diskon di TP 70%. Loh yang tanya diskon juga enggak ada. Orang bilang bagus, orang enggak tanya diskonankah itu? Kan juga tidak. Tapi kita itu kadang-kadang itu sulit menjawab atau meresponi kalau dipuji orang. Susah ya kita. Jawabannya macam-macam begitu. Nah tapi wanita ini jawabnya tidak seperti itu. Ketika dikatakan kalungmu bagus, dia jawabnya begini. Aku cinta sama orang yang mau mati di kayu salib ini. Aku mau memberikan hidup, mengasihi dia dan melayani dia. Loh, hebat ya. Pakai kalung salib, waktu dipuji tidak cuma bilang terima kasih. Tapi ada sambungannya. Sambungannya adalah membawa sesuatu, menceritakan sesuatu yang rohani. Itu indah. Nah Bapak Ibu, semua kita dipanggil untuk membagi kasih Kristus. Semua kita. Tuhan tidak hanya nunggu kita di gereja, datang, nyanyi, tepuk tangan, kemudian memberikan persembahan, lalu kita berdoa bagi bangsa negara, kemudian dengar khotbah, lalu doa berkat dan pulang. Tapi Tuhan mau bahwa dalam hidup saudara dan saya kita bisa jadi orang Kristen yang bisa membagi kasih. Itu sebabnya hari ini saya ingin bicara mengenai true love. Kasih yang sejati. Kalau bicara kasih sejati Bapak Ibu, kalau dilihat dari sisi manusia, seringkali kasih sejati itu bicara mengenai romantisme, pemberian-pemberian yang secara materi, kira-kira seperti itu. Jalan gandengan tangan, duduk jejeran walaupun kepanasan dan lain sebagainya, ya kan? Ini kita bicara true story. Tapi kalau kita mau belajar dan melihat kasih dari kacamata Tuhan, ada bedanya. Marilah kita coba lihat bersama-sama kasih sejati tapi dalam dunia kekristenan bagaimana itu? Bagaimana itu di dalam Alkitab? Nomor satu kita mau lihat bahwa kasih itu berarti memberkati orang dengan doa. Love means blessing people with prayer. Kasih adalah memberkati orang lain dengan doa-doa kita. Ini penting. Nah coba saudara lihat di dalam Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang kelima. Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang kelima, ini bicara bagaimana karena Ayub itu mengasihi keluarganya, Ayub mengasihi anak-anaknya, ada sesuatu yang dia perbuat, yaitu mendoakan anak-anaknya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kalau saudara kita lihat ayat-ayat ini luar biasa. Ini bicara mengenai kasih. Kasih seorang ayah kepada anak-anaknya, kasih ayah kepada keluarganya, kasih seorang imam dalam rumah tangga kepada keluarganya diekspresikan dengan mendoakan keluarganya. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mendoakan keluarga Bapak Ibu tiap hari? Dengan sebut nama. Kita tes ya, jujur. Yang mendoakan pasangannya dan anak-anaknya sebut nama tiap hari, angkat tangan. Tolak-tolak yang lain. Saudara bisa lihat betapa sedikitnya kita. Kita mungkin doakan yang di luar dari keluarga kita. Tapi yang di dalam, yang pasangan, yang anak-anak, kita nggak doakan. Yang ada dalam rumah, kita lupa. Keluarga besar kita tidak doakan. Marilah kita pahami, doa itu adalah bukti kasih di hadapan Allah. Jadi doa adalah bukti kasih di hadapan Allah. Dengan saudara mendoakan keluarga, itu membuktikan kepada Allah Anda mengasihi keluarga.
Jadi harus itu didoakan dan disebut satu-satu seperti Ayub lakukan itu. Bahkan Ayub itu melakukan setiap kali anak-anaknya itu pesta. Besoknya dia bangun mezbah dan membawa korban bakaran sejumlah anaknya. Anaknya ada berapa? 10. Dan bikin 10 persembahannya. Enggak 10 dianggap satu. Udah Tuhan ini satu aja ya, tumpuk-tumpuklah semua. 10 sesuai jumlah anak. Hebat. Didoakan mereka satu persatu, dikuduskan mereka satu persatu. Inilah kita kadang-kadang, anak saya kok tidak nurut, anak saya kok membangkang, anak saya begini, istri saya begini, suami saya begini. Lalu kalau kita mau jujur tanya, kita pernah doa enggak? Jangan-jangan cuma mengkritik melulu hidup ini dalam rumah. Lalu enggak pernah doakan yang ada di rumah kita. Kita sibuk sama yang di luar, kita sibuk dengan teman-teman, kita sibuk pergi, kita sibuk begini begitu. Tapi yang inti, membuktikan cinta kasih kepada keluarga di hadapan Tuhan dengan mendoakan, kita tidak jalankan. Tiap hari saya itu doain. Saya doain mulai dari, saya doain istri saya doain. Ya. Kalau keluarga saya kecil Bapak Ibu, saya punya istri doang Bapak Ibu. Iya. Doain istri saya, doain keluarga saya, doain keluarga istri saya. Baru kemudian doain majelis, satu persatu nama disebut, koordinator disebut begitu, asyur. Jemaat saya nggak bisa sebut namanya. Kalau saya sebut nama jemaat satu persatu, percaya saya, selesainya jam 4 sore. Ya, doanya pagi tapi selesai ntar jam 4 sore. Tidak terlalu banyak. Tapi saya doain semua. Jemaat yang ada di Embong Sawu, jemaat yang ada di Rich Palace, jemaat yang ada di Rungkut, jemaat yang ada di Landmark, yang ada di Mojokerto, yang ada di mana lagi? Di Jogja, di Magelang, doain. Jadi kalau memang saudara ada di sana, saudara masuk dalam doa saya. Saudara ada di sini, saudara masuk dalam doa saya. Kan kira-kira begitu. Jadi mendoakan itu adalah bukti cinta kasih kepada mereka di hadapan Tuhan. Doa itu adalah memakai iman kita untuk orang lain. Jadi berdoa itu adalah kita membawa iman kita membawa kerohanian kita untuk orang lain. Itu doa. Orang lain belum tentu doa, belum tentu punya iman seperti saudara. Saudara berhadapan dengan Allah untuk mereka. Dengan iman saudara, dengan kerohanian saudara, engkau mendoakan mereka di hadapan Tuhan. Itu baik. Coba lihat dengan saya di dalam Yohanes 17 ayat 9 dan 10. Ini Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Nah, diajarkan Yesus pun berdoa untuk murid-murid. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi Yesus pun berdoa untuk murid-murid. Dengan apa yang dia miliki, dia pertaruhkan semua di dalam doa untuk orang lain. Disinilah kita diajar bagaimana kita berdoa syafaat. Hidup ini tidak hanya mendoakan diri sendiri. Betul kan Bapak Ibu? Hidup ini juga mendoakan yang lain. Mendoakan mereka yang ada di luar. Daripada keluarga inti kita, kita doakan mereka. Mendoakan bangsa dan negara. Mendoakan apa aja dalam hidup ini. Jadi doa itu adalah kita memakai semua yang kita punya. Kerohanian kita, kedewasaan kita, iman kita. Kita pakai waktu kita, konsentrasi, fokus kita. Kita pakai itu untuk kepentingan orang lain di dalam doa. Itu indah. Nah lagi doa adalah, ini naik satu level lebih tinggi. Doa adalah mengatur orang lain dengan kuasa Tuhan. Wow. Doa adalah mengatur orang lain dengan kuasa Allah. Ini indah. Nah, saya bawa saudara lihat di dalam Keluaran 32. Dalam Keluaran 32 ayat 31 sampai 32. Waktu bangsa Israel membuat yang namanya anak lembu emas lalu disembah, Tuhan marah. Ketika Tuhan marah itu marah besar, murka Tuhan. Ini bangsa ini mau dihabisin. Lalu Tuhan mau bangun bangsa yang baru,
yang lahir dan muncul dari Musa. Musa gak keenakan berkata, ya Tuhan, jadilah sesuai rencanamu. Bagus itu Tuhan, jalankan itu Tuhan. Tidak. Nah mari coba kita lihat apa yang dilakukan Musa. Di dalam ayat 31-32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ini doanya orang yang luar biasa. Ini doa orang hebat. Ini doanya orang yang punya kasih dahsyat. Musa itu lihat bangsa Israel. Ini bangsa tegar tengkuk, bangsa pemberontak, bangsa yang tidak taat pada Tuhan. Tuhan aja udah murka. Tapi Musa bisa datang di dalam doa kepada Allah, mengatur bangsa Israel ini. Harusnya Bapak Ibu kita sama-sama tahu bahwa bangsa Israel itu kalau sudah dimurkai Tuhan itu mau dibasmi, dihabisin. Artinya tidak punya masa depan. Hancur. Tetapi niat Tuhan itu dilunakkan lewat doa. Tuhan jangan, ampuni, ampuni, ampuni. Udah hapus namaku dari kitab kehidupan. Saya mau tanya, berapa banyak manusia di dunia berani doa seperti Musa? Oh Tuhan, ampuni dia Tuhan, biar dia masuk surga. Saya aja hapusin namanya Tuhan, biar aku masuk neraka. Nggak ada. Ini kalau bukan pemimpin yang luar biasa penuh dengan cinta kasih dan kemampuan untuk berkorban, tidak akan berdoa seperti ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan berubah. Tuhan mengampuni. Tuhan memaafkan. Kalau kita lihat itu sudah sering kali terjadi. Bahwa karena doa, maka itu diubahkan, orang diubahkan. Karena doa, kuasa Tuhan bekerja, sesuatu terjadi. Karena Tuhan. Waktu HFC masih beberapa tahun awal, ada seorang ibu datang ke saya. Datang ke saya minta didoakan sekaligus konseling. Lalu saya terima dia di kantor saya. Ibu ini nangis terus. Saya bilang, kenapa Bu? Anak saya Pak Hani, anak gadis saya. Kenapa anak gadis? Anak gadis saya pacaran sama laki-laki. Gantengnya ganteng Pak Hani, tapi saya nggak mau dia. Ganteng, tapi ya dia itu begini. Begitu. Jadi gimana? Nggak tahu Pak Hani, saya nggak mau dia, anak saya ini loh pacaran sama dia. Lengketnya itu sudah seperti perangko dan amplop. Nggak bisa dilepaskan, kemana-mana runtung-runtung orang dua terus begitu. Sedih saya, nangis terus di depan saya. Jadi saya bilang sama ibunya, jadi ibu maunya apa? Aku nggak mau Pak, aku mau anakku putus dari laki-laki itu. Ibu maunya gitu. Iya Pak Hani. Ayo doa. Saya ajak doa. Ayo doa. Saya bilang begini. Doa saya nggak panjang-panjang. Tuhan Yesus, ibu ini punya anak perempuan. Anak perempuannya pacaran sama cowok yang ibunya nggak suka. Karena ini. Ibu ini bilang Tuhan, anaknya itu sama cowoknya itu udah lengket kayak perangko sama ini Tuhan, amplop Tuhan. Ibunya enggak setuju Tuhan. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan. Saya berpikir Tuhan, saya mau sepakat dengan ibu ini. Kalau mamanya enggak setuju anaknya kawin, biarlah itu terjadi Tuhan. Karena otoritasmu ada pada sang ibu. Hambamu berdoa bersama-sama dengan sang mama. Minta Tuhan putuskan di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus hubungan ini putuskan. Terima kasih Tuhan. Amin. Udah. Pulang ibunya. Gak sampai sebulan. Ada seorang gadis datang ke saya. Pak Hani, saya mau konseling. Saya gak tahu dia siapa. Jadi saya terima dia di kantor saya.
Kamu mau konseling apa? Pak Hani, saya ini pacaran putus Pak Hani. Dan saya minta Pak Hani doakan supaya saya dapat pacar baru Pak Hani yang baik Pak Hani. Mama saya bilang waktu yang lalu itu Pak Hani yang putuskan saya sama pacar saya. Ditembak saya. Bingung saya. Loh kok gini-gini diceritain? No. Ini kan rahasia gembala sama mamanya. Dan Tuhan. Kenapa diceritakan ke anaknya? Jadi saya pikir dia datang mau marah. Iya katanya mama gara-gara Pak Hani yang doa makanya putus. Saya bilang, nih gini ya. Mamamu datang ke sini nangis. Karena nggak mau kamu pacaran sama cowok itu. Mamamu minta Pak Hani doakan. Otoritas dalam sebuah keluarga ada pada orang tua. Gembala itu pasti setuju sama orang tuanya. Orang tua mau begitu didoakan. Jadi Pak Hani mendoakan bersama mama. Tapi yang mutuskan Tuhan bukan Pak Hani. Saya pertegas begitu loh. Tapi kita belajar satu hal Bapak Ibu bahwa doa kita bisa mengatur, mengubahkan situasi. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita harus pelajari bersama-sama. Bahwa dengan doa kita bisa mengatur orang lain, mengatur dan mengubahkan sesuatu lewat doa. Nggak dipaksa, tidak melakukan KDRT, tidak melakukan kekerasan. Begitu. Dulu saya masih ingat, saya pernah siaran radio dalam sehari kan 3 kali. Karena 3 radio berbeda setiap hari Selasa itu. Ada radio yang jam 6 saya siaran sampai jam 7. Saya lagi siaran, ada ibu di depan sama anak kecil. Dengerin saya tapi dari balik kaca. Biasanya nggak ada yang dengerin dan nonton. Ini didengerin. Setelah selesai saya mau pulang. Ibu ini dan anaknya cegat saya dan Ibu Agnes. Pak Hani, Ibu Agnes tolong doakan saya. Saya bilang iya, kenapa? Padahal saya itu terburu-buru ke radio satunya. Karena radio satunya itu 7:30 sampai 8:30. Jadi saya bilang, iya Bu, coba gimana masalahnya? Pak, suami saya itu 7 tahun yang lalu pamit kepada saya pergi ke Jepang. Katanya untuk bekerja supaya merubah nasib, dapat uang, kirim ke saya. Tahun-tahun awal begitu. Tapi setelah tahun kedua atau ketiga itu nggak pernah kirim uang lagi sampai sekarang. Anak saya ini loh nangis terus, kangen sama papanya. Ya, anaknya nangis. Jadi ibu maunya gimana? Saya mau suami saya pulang. Oke, mari kita doa Bu. Saya doa sama Ibu Agnes, sama mereka. Ayo doa. Sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, ibu ini punya suami. Suaminya di Jepang. Sudah 7 tahun. Dulu kirim uang pulang, sekarang gak pernah kirim. Dengar dari istrinya, suaminya punya wewe gombel Tuhan. Jadi ada wanita lain di sana Tuhan. Gak pernah ada kabar, gak pernah telepon, gak pernah ngapa-ngapa. Anaknya ini kangen sama papanya, istrinya juga Tuhan. Maka sekarang kami satukan hati Tuhan berdoa. Minta Tuhan kirim malaikatmu ke Jepang. Ketemu dengan suaminya, kami tidak tahu alamatnya di mana. Ketemu suaminya, Tuhan biarlah malaikat itu berbisik di telinganya, pulang. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dah pulang. Gak sampai 2 minggu, seminggu mungkin. Ibunya cari saya. Pak Hani, puji Tuhan. Kenapa? Suami telepon, tidak pernah telepon begini lama, tiba-tiba telepon Pak Hani. Saya masih belum bersuka cita. Karena telepon ini ngomong apa? Karena sudah punya wewe gombel. Nah, telepon ngomong apa? Jadi, terus gimana? Loh Pak Hani, puji Tuhan, suami saya bilang mau pulang. Dalam waktu yang sangat dekat ini lagi cari tiket. Terus
Ya saya tanya, kenapa kamu kok tiba-tiba mau pulang? Suaminya bilang, malam itu loh kalau mau tidur itu loh ada suara pulang, pulang, pulang. Haleluya, amin Bapak Ibu. Wah saya dengar itu mah happy banget saya. Waduh Tuhan ajaib ya, Tuhan ajaib dengar kita. Makanya saudara, doa itu mengatur orang lain. Biar Tuhan yang atur, serahkan Tuhan yang atur. Apa-apa yang tidak beres serahkan Tuhan yang atur. Amin. Tapi saudara harus mau kasih lutut. Ini coba dipegang lututnya. Kulitnya tebel apa tipis ya. Kalau tambah tebel berarti sering dipakai. Kalau tipis jarang berlutut. Kan kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi inilah doa. Dan inilah yang kita sebut dengan cinta sejati. Cinta sejati itu memberkati orang lain dengan doa. Mulai hari ini, siapa yang saudara cintai dalam hidup? Pasangan dong, pasangan hidup. Jangan, itu istrinya itu Pak saya cinta Pak, istrinya itu suaminya itu loh Tuhan ganteng saya cinta Tuhan. No. Itu kalau cinta pasangan orang lain itu namanya cinta ilegal. Cinta apa? Kok enggak mantep sih? Ya mantep sedikit. Kalau mencintai pasangan orang lain dan mencintai milik orang lain itu namanya cinta apa? Ilegal. Itu saya kasih nama itu. Jadi kalau sudah masuk terperangkap dalam mencintai milik orang lain, hentikan itu. Jangan diteruskan. Kenapa enggak amin? Kenapa enggak amin? Amin apa enggak? Loh amin itu bukan berarti saudara mencintai. Cuma pernyataan ini benar gitu loh. Amin enggak? Nah itu. Kalau orang sini heran. Pak, aku cinta sama itu si dia. Lah dia sudah kawin belum? Sudah. Ada anak? Ada. Cinta. Lah ya berhenti. Tidak bisa. Loh kok enak? Cinta ilegal itu harus dibunuh. Titik. Amin apa enggak? Keras ya. Enggak apa-apa. Habis liburan enggak apa-apa. Itu dengar khotbah keras-keras sedikit itu enggak apa-apa. Jadi begitu caranya. Mari kita belajar mencintai dan mendoakan yang legal, yang milik kita. Didoakan satu-satu sebut nama. Seperti Ayub. Ini penting. Sehingga hidup kita itu tetap baik dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua kita lihat, kasih sejati itu bicara apa? Yang kedua bicara kasih sejati itu adalah memimpin orang lain ke dalam kerohanian. Leading, love means leading people into spirituality. Memimpin orang lain untuk masuk ke dalam hal-hal perkara yang rohani. Bukan orang lain sudah rohani kita tarik keluar. Bukan. Tapi memimpin orang lain dalam hal-hal rohani. Coba lihat di dalam Matius 5 ayat 13 dan ayat 14. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi intinya apa? Bahwa kita itu diciptakan Allah menjadi pengaruh. Menjadi apa? Pengaruh. Saudara dan saya diciptakan Allah menjadi pengaruh. Kita menjadi orang Kristen itu harus ada pengaruh. Garam tidak akan ada artinya kalau tidak dimasukkan di dalam sop. Begitu garam itu masukkan sop, sop itu diaduk, garamnya tidak kelihatan, dicicipin rasa asinnya ada. Kan begitu. Ruangan yang gelap, bagaimana mengusir kegelapan? Kegelapan tidak bisa diusir begitu aja. Kegelapan itu akan pergi dengan sendirinya kalau kita datang dan membawa sebuah terang. Apakah lilin, apakah lampu senter, itu akan menjadi penerang, mengusir akan kegelapan. Itu. Jadi kalau kita lihat baik-baik, pengaruh secara rohani harus ada dalam hidup saudara dan saya. Coba saudara tanya pada diri sendiri. Sebagai orang Kristen, sudahkah saya hidup berpengaruh kepada yang lain dalam urusan rohani?
Artinya orang lain kalau dekat saya, orang itu jadi tambah rohani atau tidak. Kalau saya bergaul dengan orang, apakah orang itu semakin bisa jadi rohani? Semakin dia dekat Tuhan, semakin dia mau berdoa. Atau jangan sampai orang yang sudah sering ke gereja, setia pada Tuhan, bergaul dengan saudara, lalu kemudian jadi tidak ke gereja. Lalu tidak membaca Alkitab, lalu tidak berdoa. Wah, ini keliru ini. Pengaruh apa yang kita miliki? Positif atau negatif? Baik atau tidak? Demikian pula di atas daripada pengaruh secara rohani, kita harus menjadi pembimbing secara rohani. Pembimbing. Nah, coba saudara lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Dalam kitab Yohanes pasalnya yang keempat, saudara, kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus memimpin seorang wanita yang punya 5 suami, lalu dipimpin orang ini berubah, bertobat. Bukan hanya orang ini berubah bertobat, tapi dia pergi ke dalam kota, dia ceritakan apa yang Yesus sudah ucapkan kepada dia. Orang-orang datang kembali kepada dia, kepada Yesus. Lalu Yesus diundang pergi ke dalam kota. Yesus diminta dengan sangat nginep, dan Yesus nginep 2 hari. Dan Yesus bicara firman. Dan orang-orang di kota itu berubah. Coba lihat di dalam ayat Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ini ayat luar biasa. Bahwa Yesus punya pengaruh. Ketika dia duduk di pinggir sumur, datang wanita yang punya 5 suami. Wanita itu kena pengaruhnya, berubah. Dia masuk ke kota wanita ini dan orang-orang di kota wanita ini berubah menjadi rohani. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bahwa sebagai orang Kristen kita punya pengaruh. Pengaruh yang baik di kota kita, di komunitas kita, di tempat di mana kita ada, dalam dunia sosial kita. Bagi bangsa dan negara kita ada pengaruhnya. Masalah pengaruh kita besar atau pengaruh kita kecil itu urusan kedua. Yang penting ada pengaruhnya. Saya pernah pelayanan di Kalimantan. Dan kemudian sore itu ada KKR di desa yang lain. Jadi kami berjalan kaki. Sambil jalan nyanyi semuanya. Jadi habis makan malam jalan. Jam 6 makan, kemudian selesai jalan. Orang banyak itu, beberapa 20 orang atau berapa itu, diantar oleh rombongan dari mereka. Pergi, nyanyi sambil jalan, masuk kegelapan. Bukan perkotaan lagi, sudah di desa-desa. Nggak naik, jalan turun naik, mesti hati-hati. Lalu saya bertanya, di mana tempatnya? Oh itu dekat tuh, dekat. Jalan itu loh, nggak sampai-sampai saudara. Itu dekat-dekat terus aja, nggak sampai-sampai. Saya udah capek kita. Kita orang kota nggak biasa jalan naik turun gunung begitu saudara. Nah tambah jalan, tambah malam, akhirnya gelap. Waktu gelap itu ada orang-orang lokal sana itu yang bawa aqua itu, botol aqua yang sudah ada lobangnya di badannya itu, lobang-lobang itu, lobang sedikit-sedikit. Kemudian sambil jalan dia beginiin. Saudara tahu nangkep apa itu? Kunang-kunang. Dapat kunang-kunang, dapat 10 biji ditutup. Makanya ada lubang supaya bisa bernafas kunang-kunangnya. Ya ini dipegang begini jadi senter. Bisa jalan. Karena kegelapannya pekat, kita bisa jalan dengan terangnya kunang-kunang dalam botol aqua. Makanya jangan anggap remeh, sekecil apapun terang yang saudara miliki dalam hidup itu berguna. Itu pasti jadi berkat. Sama seperti orang yang bekerja di McDonald tadi. Kalungmu kok bagus, nggak cuma bilang terima kasih. Dia bilang, aku jatuh cinta pada orang yang mau mati di kayu salib seperti ini.
menebus dosaku, dan aku mau memberi hidupku bagi Dia. Hidup setia selamanya. Hebat ya, pakai kalung salib tapi bicaranya mengarahkan, menjadi terang, memberi pengaruh. Luar biasa. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saudara dan saya. Lalu naik satu tingkat dari pengaruh rohani jadi pembimbing rohani, lalu jadi partner rohani. Menjadi partner. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. Dikatakan jadi apakah Paulus, apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ini bicara partnership. Bahwa ketika kita mempunyai pengaruh, lalu membimbing orang di dalam kebenaran, lalu kita nanti besok-besok berpartner melayani bersama-sama. Ini yang Tuhan mau. Ini yang terjadi. Paulus, Apolos, bukan ribut dan gontok-gontokan satu sama yang lain, tapi partnership. Itu yang Tuhan mau. Biarlah dalam hidup saudara dan saya kita lakukan itu. Jangan puas hanya hidup beribadah. Jangan puas. Tapi lakukan sesuatu bagi kerajaan sorga. Dulu waktu saya sebelum sekolah Alkitab di Amerika itu, saya sempat pergi ke Jerman dengan seorang hamba Tuhan. Nah kemudian dari sana kemudian banyak persekutuan doa mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Kita keliling-keliling begitu. Saya belum bisa banyak. Main gitar bisa, doa sedikit bisa. Ya itu aja lah. Nah di satu kota kami berjumpa dengan seseorang yang dalam hidupnya Kristen tapi mungkin masih KTP. Orang sana itu selalu berpikir ekonomis. Kalau bisa, hidup ini kalau bisa, masak itu jangan buat diri sendiri. Kosnya terlalu tinggi. Kalau bisa makan sama-sama, good. Nah akhirnya saya berjumpa pada sepasang suami istri, sepasang anak muda yang hidup sama-sama. Jadi Jerman biasa begitu mungkin. Jadi mereka hidup sama-sama. Dan sekolahnya sama-sama baik dan tinggi, sama-sama lulus dan baik. Tapi belum terikat dalam sebuah pernikahan yang suci dan kudus. Saya mengucap syukur ketika saya sudah ke Amerika Serikat. Kemudian saya dapat kabar bahwa pasangan yang tadi menikah, lalu kemudian mereka itu pindah ke Australia dan jadi pendeta di sana. Senang saya. Senang. Artinya apa? Benih sekecil apa yang kita taburkan itu mempengaruhi orang lain. Memberkati orang lain. Mengubahkan orang lain. Dan orang itu menjadi orang yang berpengaruh. Kalau dilihat dari peta pelayanan, saya berpartner dengan beliau. Walaupun di beda negara. Dalam organisasi berbeda tetapi kita sama-sama membangun kerajaan Allah. Ini yang Tuhan ingin dalam hidup saudara dan saya. Bahwa hidup itu jangan gampang puas. Kalau saudara kadang-kadang sudah nggak lakukan sesuatu bagi kerajaan sorga, percaya saya, yang ada di dalam hati adalah bilang gini, hidup ini kok cuma gini-gini tok ya. Jadi Kristen ini kok ya cuma gini-gini tok ya. Ke gereja ini kok cuma gini-gini saja. Oh itu tandanya mulai ada kelesuan, ada kebosanan dalam hidup. Pindah gereja 10 kali ya sama. Karena masalahnya bukan di gerejanya. Di kitanya. Begitu. Tapi kadang-kadang kita punya masalah, kita nggak bilang kita punya masalah, kita duduk yang di luar punya masalah. Kita nggak bilang, saya nggak bertumbuh gara-gara dia, saya nggak bertumbuh gara-gara dia, saya nggak bertumbuh gara-gara gereja itu. Coba pindah terus gereja. Tapi tak mau lihat di dalamnya, masalahnya dalam diri sendiri. Sama dengan bunga-bunga yang ada di sini. Ini mah dipajang 15 tahun ya begini terus. Mau disiram juga tiap hari ya begini terus. Kenapa? Masalahnya bukan di airnya.
Masalahnya bukan pada orang yang nyiram. Masalahnya bukan pada volume airnya. Masalahnya ini kembang plastik. Makanya hindari hidup jadi Kristen plastik. Kalau sudah mulai loyo-loyo, hati-hati. Doa sendiri bilang, Tuhan berilah KKR dalam hatiku. Gitu. Kalau nunggu KKR, lama. Belum tentu ada. Zaman sekarang itu susah ada KKR. Izin juga susah. Gedung mau nampung di mana? Jadi paling gampang berkata, Tuhan rubah saya. Beri KKR dalam hati saya. Sehingga disiramin sedikit kita langsung bisa bertumbuh. Saudara berkata, aku kok bosen ya gini-gini tok ya. Hidup kok gini-gini tok, gini-gini tok. Nanti Tuhan tanya, mau naik sini tak? Mau? Siapa mau naik? Angkat tangan. Kan ada. Kita cuma nyanyinya toh. Ku mau di sana, ku mau di sana. Tuhan bilang, beneran tak? Naik tak? Hari ini tak? Enggak Tuhan, saya paling belakang aja Tuhan. Iya kan? Nah, makanya perjalanan masih panjang. Bergairahlah di dalam Tuhan. Kita hanya bisa bergairah kalau hidup jadi berkat. Bukan hidup menerima berkat. Hidup terus terima berkat. Lama-lama boring juga. Tapi kalau hidup jadi berkat, itu selalu bergairah. Jadilah orang yang bisa memimpin orang lain di dalam kebenaran. Jadi cinta sejati, kasih sejati itu dua. Yang pertama adalah memberkati orang lain dengan doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memimpin orang lain ke dalam kerohanian. Kalau saudara lakukan ini, gak bakal mungkin hidup saudara itu jadi boring. Tidak bakal mungkin. Tapi saudara akan terus bergairah. Dan akan selalu melihat saudara dipakai Tuhan dan orang lain berubah. Dan itu akan terus memacu saudara hidup di dalam kebenaran firman. Terus mengasihi. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya.